Nah, mengenai Goto, maka judul untuk hari ini adalah IHSG versus Goto versus Goto. Nah, banyak yang bilang bahwa apa, teman-teman? Banyak yang bilang bahwa indeks kita ini terkoreksi, turun banyak, itu karena Goto turun, gitu loh. Tapi apa iya sebenarnya seperti itu? Karena pada dasarnya kita harus lihat secara struktur ya di marketnya ya. Teman-teman harus lihat di sini bahwa apa? Teman-teman harus lihat di sini bahwa kalau kita bicara mengenai ukuran size dari Goto, maka dia itu sebenarnya sudah tidak sesignifikan itu besarnya di stock market di sana. Nah, itu yang pertama. Kedua, nanti teman-teman juga perlu lihat seperti net buy sell asing. Itu apakah indeks kita itu turun mungkin karena money flow, money outflow, atau ternyata memang karena Goto. Karena Goto indeks investor pergi dari Indonesia. Kayaknya juga nggak gitu-gitu juga gitu loh, nggak gitu-gitu juga. Dan kita juga akan coba bahas juga mengenai IHSG. IHSG yang dari kemarin-kemarin kita sebutkan itu konsolidasi. Teman-teman kalau ikutin trading lab kita dari berminggu-minggu kemarin, maka saya selalu menyebutkan bahwa indeks kita konsolidasi, entah dia naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, ketika naik ke atas itu ada potensi konsolidasi di area resisten. Tapi kalau di ke bawah ada di level-level tertentu. Nanti kita akan bahas juga di situ. Tapi pada dasar gini, teman-teman. Pada dasar gini, pertama, kita mau menyampaikan satu hal bahwa memang memang kondisi yang dihadapi market terhadap Goto ini memang agak kompleks. Karena apa? Karena bakar uang, kasih promo, harga murah, itu bagus buat kita, ya enggak? Ya kan? Gojek murah, lalu belanja di Tokopedia dapat cashback 5%, dapat cashback 4%, bisa maksimum 500.000 gitu kan. Lalu habis itu naik Gokar banyak promo, lalu setelah itu GoFood banyak promo gitu kan. Kalau saya sih hobinya tuh kalau belanja di Tokopedia dapat cashback, dapat GoPay Coinsnya kumpulin nanti bisa beli emas. Gratis lagi. Wah, artinya kita menikmati bakar uangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya dari sisi Goto itu tidak spending uang untuk advertising, untuk menarik minat kita membeli, maka pada dasarnya dia akan kalah sama kompetitornya. Seperti contohnya kalau misalnya ride handling seperti Grab, atau misalnya e-commerce itu di Shopee di sana. Karena apa? Karena bukan musuh ya, kompetitornya masih banyak, mereka bertiga yang gedenya ya. Dan dananya kuat semua. Bingung nggak? Dananya kuat semua. Beda loh kalau kita penguasa di market leader, kompetitor kita tuh kecil-kecil semua. Ketika kecil-kecil ya tinggal tunggu waktu merekanya jadi minoritas secara bisnis, kita yang berkuasa. Ya kan? Let's say perusahaan tersebut yang mendominasi di sana. Contohnya apa? Contohnya mungkin kalau di luar negeri itu seperti Amazon, misalnya, kayaknya agak susah untuk mencari pesaing yang sekelas dengan Amazon. Atau misalnya kalau kita bicara mengenai emiten di industri pasar modal, let's say seperti contohnya misalnya mie instan ICBP, maka dia penguasa di market kan seperti itu. Jadi untuk new entrant dan lain sebagainya relatif akan nggak bisa berbuat banyak seperti itu. Tapi masalahnya adalah kalau Goto ini, either itu di Gojeknya atau either itu Tokopedia-nya, pesaingnya tuh masih sama-sama kuat. Gojek versus Grab, lalu Tokopedia versus Shopee. Nah, jadi ketika semuanya sama-sama kuat, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah Goto sudah IPO dan kita semua orang udah tahu laporan keuangannya seperti apa. Well, nggak terlalu bagus buat Goto. Karena siapa sih investor yang mau beli saham Goto tapi dia tahu bahwa saya nggak bisa menikmati contohnya profit EPS-nya negatif, lalu habis itu apa satu lagi, dividen nggak dibagikan, maka saya hanya berharap dari apresiasi harga saham. Tapi gimana caranya harga mau naik kalau misalnya kinerjanya masih terpuruk? Dan gimana kinerja bisa membaik kalau promosi dihilangkan, user pindah ke toko sebelah? Apakah Anda salah satunya? Kalau tidak ada promo, pakai yang lain. Kalau ada promo, baru pakai Goto. Kita bicara Goto karena
GoTo kan di Indonesia ya, base-nya seperti itu. Nah, jadi yang jadi masalah adalah mungkin kita membandingkan, oh ya dulu misalnya ada startup seperti Instagram dibeli Facebook, itu belum menghasilkan apa-apa, tapi setelah dibeli oleh Facebook itu bisa profitable dan lain sebagainya. Well, kalau kita bicara pakai Instagram, user Instagram tidak keluar uang sama sekali. Tapi user Gojek, user Tokopedia untuk menggunakan aplikasi mereka itu karena mereka mau spending menggunakan uang. Maka balik lagi, hukum ekonomi yaitu apa? Mendapatkan manfaat setinggi-tingginya dengan effort biaya serendah-rendahnya, kan kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kondisinya. Lalu apakah indeks kita itu terkoreksi karena GoTo? Ini poin kedua. Poin pertama adalah istilahnya masalah di GoTo-nya itu sendiri. Yang kedua adalah apakah indeks kita terpengaruh oleh GoTo? Tapi pada rasanya saya lihat nggak segitu-gitunya sih. Kenapa? Saya mau kasih lihat di sini. Saya mau kasih lihat di Oke, ini dia. Nah, di sini ya, di TradingView ini ada fitur yang namanya itu ya nggak bisa di sini ya. Sebentar. TradingView ini yang fiturnya namanya adalah wait. Gimana cara kita mencari heat map di aplikasi ini? Nanti saya bukain. Pertama, kita bisa lihat bahwa apa? Kalau teman-teman lihat ini saya prepare dulu di sini. Kalau teman-teman lihat di market data, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya tekanan jual itu sudah muncul dari sejak sebulan yang lalu, teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi ini market data ya, dari sisi satu bulan terakhir, maka sebenarnya foreign sell di regular market itu udah sampai minus. Maksudnya sell itu sebesar 7 triliun, teman-teman. 7 triliun. Oke, ini kepanjangan lah, GoTo kan turunnya nggak selama itu gitu kan ya. Oke, kita coba lihat kalau di 1 week itu udah net sell sekitar, kalau regular market ya udah sekitar hampir 5T. Jadi pada dasarnya saya rasa nggak mungkin ini ngejualnya GoTo doang gitu loh. Nggak mungkin ngejual GoTo doang. Kenapa? Transaksi GoTo terakhir kali juga nggak akan sampai triliun ini gitu loh. Overnya yes triliunan, tapi kalau transaksinya nggak triliun. Jadi ini lebih ke sell profit taking atau penjualan di saham-saham, mostly di majority saham-saham yang ada di Indonesia. Karena apa? Well, nanti kita coba lihat aja perkembangannya seperti apa. Nah, yang kedua ya, saya coba bukain ke teman-teman di sini. Oke, sebentar. Ini saya share screen satu. Nah, udah kelihatan ya di sini ya. Teman-teman di Instagram juga bisa bareng-bareng melihat. Ini saya mau kasih lihat heat map. Oke. Wait. Heat map saham. Jadi teman-teman kalau pengguna TradingView, jangan lupa bahwa di TradingView itu ada ini fitur heat map. Teman-teman. Ini ya, saya susah banget ya. Heat map ini kenapa nggak bisa diatur di sini? Oke, ini saya stop screen share dulu. Saya share layar tab baru. Oke, heat map. Jadi ada heat map, ini heat map saham teman-teman di sini. Heat map saham. Ini diklik, lalu teman-teman cari yang sahamnya saham Indonesia. Ini indeks S&P 500 di sini. Wih, merah semua. Oke, kita coba cari di sini Indonesia. Indonesia nanti ada di bawah nih. Nah, nanti tinggal ketik sih, sebenarnya saya cuma peragaan aja ya. Indonesia. Mana dia? Kok gak ketemu?
Nah, seluruh perusahaan Indonesia atau IDX 30, kita di seluruh perusahaan Indonesia. Maka kelihatan di sini bahwa apa? Well, seturun-turunnya Goto, sebenarnya Goto itu ada di mana sih? Yuk kita cari Goto. Mineral energi ini finansial nih. Jadi penurunan BCA hari ini tuh memiliki impact sebesar ini, gedenya nih. Teman-teman lihat penampangnya di sini nih, luas. Mirip sama BRI. Lebih besar mereka BCA BRI daripada Mandiri secara penurunan. Gitu. Secara penurunannya. Oke. Nah, di manakah Goto? Nah, ini dia. Goto walaupun dia itu minus ARB minus 7%, tapi sebenarnya secara size dia tuh sebenarnya nggak segede-gede itu juga sekarang. Udah kisut lah. Gitu ya. Udah kisut gitu loh teman-teman. Jadi secara market size dia sudah tidak sesignifikan itu. Jadi kita bisa melihat bahwa memang penurunan IHSG itu lebih ke faktor memang tekanan jual akibat penjualan oleh investor. Oke, nah lanjut balik ke sini. Kalau kita lihat mengenai IHSG, ini ke poin ketiga ya, IHSG. Jadi arahnya gimana sih kalau IHSG? Nah, sebentar. IHSG. Ingat gak kita pernah gambar-gambar ini? Ya udah kehapus kan? Udah kehapus ya. Nih, saya akan cepet ya. Jadi kita ingat gak kita pernah gambar-gambar ini garis ini resisten, lalu ini ada support, gitu kan? Ada support, lalu setelah itu kalau ini terkoreksi tembus support, maka tendensinya arahnya adalah ke, saya bikin warna kotak. Nah, teman-teman bisa cek di video-video lama kita. Maka ini adalah gambar yang kita udah gambar cukup lama. Ini di sini, oke? Di sini kita udah bahas cukup lama di sini. Ini ada resisten, ini adalah resisten. Dimana kalau indeks kita itu bisa break resisten konsolidasi, maka dia cenderung akan konsolidasi entah sebelum break all time high atau dia konsolidasi dia di atas all time high, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa cek ulang video ini di Trading Lab minggu lalu. Ini kita ngebahas seperti ini. Nah, jadi tendensinya kemana? Indeks kita tendensinya dia turun menguji level support previous low di 6.760-an. Gini. Apakah ini karena Goto? Enggak. Kenapa? Coba kita lihat ya. BBRI. Tuh, udah berapa hari turun. Oke, BBCA. Ini yang paling parah. BBCA dari paling atas dia turun ke paling bawah. Ini parah. Gitu loh. Ini sell off-nya cukup tinggi nih. Di sini. Minusnya hampir 10% dalam 1 minggu. Iya kan? Dalam 1 minggu. Apalagi ya? Mandiri. Kita lihat nih. Mandiri turunnya dikit. Kayak gitu. Tapi nanti ada lagi apa? Telkom. Nah, ini pemberat nih. Jadi bukan karena Goto aja, tapi karena di Telkom. Karena Telkom ini karena dia invest di Goto pas pre-IPO ya kalau nggak salah ya, atau pas IPO. Itu juga dia akhirnya orang berkhawatir penurunan portfolio akibat penurunan harga Goto itu membuat laba dia tergerus dan pola double top terbentuk pada Telkom. Maka kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita pakai profit trader ya, ini paling gampang nih. Maka target turunnya ada di sini. 3.400. Ini target yang merah ini. Teman-teman lihat di kanannya ya, lihat di kanannya. Ini sudah tercapai di sini. Maka target berikutnya adalah di sini. Peluang technical rebound nggak? Yes, technical rebound. Tapi technical rebound dalam tren turun. Selain Telkom ada ASII. Gitu ya, teman-teman ya. Ada ASII di mana ASII ini juga polanya juga nggak begitu bagus. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya pakai profit trader modul biar gampang ya, biar cepat dan jelas. Support di sini terbentuk, rebound ini terbentuk karena ada garis biru ini yaitu swing low masa lalu dia. Gitu. Dan koreksi yang terjadi cukup terhenti di sini, bukan terhenti sih, maksudnya udah mencapai di sini. Ini adalah area support masa lalu yang juga merupakan support yang lebih panjang lagi di sini. Jadi kalau teman-teman kombinasikan antara garis biru panjang dan merah panjang ini, maka ini menjadi level supportnya ASII. Nah, ini udah dijebol nih, udah dijebol. Jadi dengan kondisi ini,
bukan tidak mungkin ASI geraknya akan seperti temannya yang senasib sepenanggungan. Gitu ya. Kelihatan ya teman-teman di sini ya. Ini adalah dua hal yang tadi disampaikan. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi kayak misalnya apa ini? Telkom ada. Nih Astra nih, ini turun. Astra turun, Telkom turun, dan mereka turun kan lebih masif gitu loh teman-teman. Mereka turun, kenaikan BCA, BRI Mandiri dalam beberapa minggu terakhir itu untuk meng-offset penurunan Astra dan Telkom. Itu yang terjadi. Tapi tetap lagi setinggi-tinggi BCA pasti pelaku pasar pengen profit taking. Setinggi-tingginya naiknya BRI, mereka pasti mau profit taking. Setinggi-tingginya Mandiri naik, mereka pasti juga ada waktunya profit taking gitu teman-teman. Profit taking. Jadi itu kurang lebih mengenai apa? Mengenai kondisi yang terjadi di market saat ini. Kayak gitu. Oke, nah sekarang saya mau kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Saya mau cek dulu di sini pertanyaan-pertanyaan di YouTube dan di Instagram udah mulai banyak belum? Oke. Sip. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kondisi yang terjadi sekarang ya memang kombinasi dari banyak hal. Ini nggak cuman karena Goto aja, tapi juga memang marketnya gitu loh. Memang ada koreksi di market yang membuat ya kebetulan berbarengan. Jadi kadang Gotonya dibikin jadi sebagai apa istilahnya? Sebagai pelampiasan masalah. Oke, nah itu dia. Well, satu hal yang saya poinkan di sini adalah memang kondisi di sini adalah tadi kan yang pertama kan mengenai kondisi Goto, kedua adalah mengenai apakah secara struktur market itu turun memang karena Goto? Enggak. Lalu yang ketiga adalah mengenai IHSG sendiri. Jadi apa penyebab penurunan IHSG? Pada dasar kelihatan bahwa Astra, Telkom udah turun banyak, banking, big banks sudah turun banyak. Jadi memang itu udah kombinasi antara net sell di asing, lalu tekanan jual di saham-saham big cap dan lain sebagainya.